Selamat datang di channel Detektif Sanji, tempat berkumpulnya para pecinta One Piece yang haus akan teori, fakta tersembunyi, dan pembahasan mendalam seputar dunia ciptaan Eiichiro Oda. Di sini, kami tidak hanya mengikuti alur cerita, tapi juga menganalisis setiap petunjuk, menghubungkan fakta-fakta kecil yang sering terlewat, dan mencoba memecahkan misteri besar seperti siapa Joy Boy sebenarnya, apa tujuan sejati pemerintah dunia, hingga sejarah abad kekosongan yang selama ini ditutupi. Setiap video di channel ini disusun dengan riset yang mendalam, sudut pandang kritis, dan tentunya semangat nakama sejati. Pertempuran besar di Pulau Elbaf masih jauh dari kata usai. Setelah insiden tragis yang terjadi di chapter sebelumnya, bab baru ini membawa kita ke kedalaman konflik yang semakin tak terkendali. Kali ini, kegelapan benar-benar mengambil alih panggung, dan yang tersisa hanyalah ketakutan, keputusasaan, serta perjuangan terakhir dari mereka yang masih bertahan. Imu Sama, sosok misterius yang selama ini bersembunyi di balik layar kekuasaan dunia, kini menunjukkan sebagian dari kekuatan sejatinya. Dengan tubuh Gunko sebagai wadah, ia melancarkan rencana jahat dari kejauhan, ditemani oleh dua tokoh penting lain, Somers dan Gillingham. Mereka bertiga mengamati dengan tenang dari bukit tinggi yang menghadap langsung ke Elbaf, negeri raksasa yang kini telah menjadi lautan api, reruntuhan, dan darah. Mata Imu Sama menyala redup, seperti tak peduli pada nyawa yang melayang. Dia tak berkata apa-apa, tapi tatapannya sudah cukup membuat udara sekitar membeku. Pertarungan utama berlangsung di tengah puing-puing kota Elbaf yang hancur. Brook, sang musisi tengkorak dari kru topi Jerami, bersama Jinbe, ksatria laut yang setia, tengah berhadapan langsung dengan Dory dan Brogy. Tapi mereka bukan lagi dua raksasa legendaris seperti yang dikenal dalam cerita-cerita lama. Kini, mereka adalah makhluk iblis, wujud hasil manipulasi keji dari Imu Sama. Dalam bentuk barunya, tubuh mereka membesar, otot-otot menggelembung, dan aura mencekam menyelimuti langkah mereka. Kekuatan mereka meningkat berkali-kali lipat. Sorotan mata mereka kosong, seakan hanya tersisa perintah dan kebencian. Brook dan Jinbe bertarung sekuat tenaga. Namun jelas terlihat bahwa pertarungan itu tidak seimbang. Brook yang biasanya gesit dan tangguh kini mulai melambat. Nafasnya berat, gerakannya kurang presisi. Bahkan senyumannya yang khas kini tergantikan oleh ekspresi putus asa. Jinbe sedikit lebih kuat, tapi tekanan dari Brogy yang kini membawa kekuatan iblis membuatnya terdesak terus-menerus. Dari tempat pengamatan mereka, Somers menggeleng pelan. Kekuatan kru topi Jerami memang layak diakui, katanya dengan suara berat. Tapi pria tengkorak itu takkan bertahan lama. Jinbe mungkin masih bisa memberi perlawanan sebentar, tapi waktunya juga tak banyak. Gillingham setuju. Tatapannya fokus pada Brook yang mulai goyah. Tidak butuh waktu lama sampai prediksi mereka menjadi kenyataan. Dory mengayunkan tinjunya yang raksasa, menciptakan ledakan tekanan udara yang mengguncang tanah. Brook mencoba menghindar, namun gagal. Tubuhnya terhempas seperti boneka kain, menghantam tanah dengan keras dan menghancurkan bebatuan di sekitarnya. Saat Brook mencoba bangkit, tubuhnya masih gemetar. Imu Sama bertindak. Dengan gerakan ringan tangannya, Imu Sama menciptakan simbol aneh di udara, tanda panah sihir yang mengunci energi. Panah itu melesat dengan kecepatan luar biasa, menembus ruang dan waktu, mengikat tubuh Brook sepenuhnya. Tubuh Brook kaku, terkunci, tak bisa bergerak, tak bisa bernyanyi, tak bisa bertarung. Jinbe yang menyadari rekannya telah ditangkap, teralihkan fokusnya sejenak. Itu cukup bagi Brogy. Dengan kekuatan brutalnya, ia mengangkat kapak raksasanya dan menebas ke arah Jinbe. Jinbe
mencoba menahan serangan itu dengan kedua tangannya yang diperkuat Busoshoku Haki. Namun kekuatan lawan jauh melebihi ekspektasinya. Jinbe terpental ke belakang, menghantam pohon-pohon dan reruntuhan hingga akhirnya tergeletak di samping Brook. Satu persatu, harapan mulai runtuh. Imu Sama kembali melancarkan panah sihir. Kali ini ke arah Jinbe. Simbol itu mengikat tubuh sang ksatria laut dengan kekuatan gelap. Ia pun tak berdaya, tak bisa bergerak, hanya bisa menatap langit yang kelam sambil mendengar langkah berat para raksasa mendekat ke desa tempat Jerul berada, sang tetua Elbaf yang menjadi target utama mereka. Sementara itu, tak jauh dari lokasi itu, Usopp tengah berlari menyusuri jalur sempit di antara reruntuhan. Napasnya tersengal-sengal, tubuhnya dipenuhi luka gores dan debu. Di belakangnya, monster ciptaan Gillingham, makhluk dari mimpi buruk, hasil sihir yang memutarbalikkan kenyataan, mengejarnya tanpa henti. Nafas monster itu menghembuskan hawa kematian. Usopp hampir kehabisan akal. Namun, saat ia mendekati lokasi Brook dan Jinbe, ia terhenti. Matanya melebar melihat dua rekannya sudah terikat, tidak bisa bergerak, seperti patung yang dikurung dalam belenggu tak terlihat. Ini buruk, ini benar-benar buruk, gumamnya ketakutan. Jika Brook dan Jinbe tertangkap lagi, maka tak ada yang bisa menghentikan kehancuran total Elbaf. Meski tahu risikonya besar, Usopp nekat mencoba membebaskan mereka. Tapi, baru beberapa langkah, ia melangkah maju. Panah ketiga dari Imu Sama muncul dari kejauhan dan menghantam tubuhnya. Ia pun ikut terperangkap. Kini, ketiganya, Brook, Jinbe, dan Usopp tak bisa bergerak. Dan monster mimpi buruk itu semakin dekat. Matanya menyala, cakar, dan taring, siap mencabik mereka hidup-hidup. Namun, pada detik terakhir, suara gemuruh terdengar dari arah timur. Sebuah sosok besar muncul, Saul. Meski tubuhnya dipenuhi luka dan darah masih mengalir dari pelipisnya, dia berdiri tegak dengan sorot mata, penuh kemarahan. Dengan seluruh kekuatan yang tersisa, Saul melompat dan menghantam monster itu tepat di wajahnya. Tubuh monster itu terguling ke tanah, menciptakan dentuman besar yang mengguncang Elbaf. Imu Sama melirik Saul. Ia ingin segera menghentikan raksasa itu. Tapi saat ia hendak menciptakan panah keempat, sekelompok besar prajurit raksasa tiba-tiba datang dari segala arah. Mereka menyerbu, mencoba menghalangi sang iblis. Imu Sama pun terpaksa terlibat langsung dalam pertarungan. Summers dan Gillingham alih-alih membantu, hanya berdiri di tempat mereka. Mereka tahu Imu Sama tidak suka diganggu, bahkan oleh pengikutnya sendiri. Mereka juga yakin, tidak peduli berapa banyak prajurit raksasa yang datang, tak satu pun yang bisa menyentuh Imu Sama. Sementara itu, Saul tidak menyia-nyiakan kesempatan. Dengan cepat, ia menindih tubuh monster mimpi buruk yang belum sepenuhnya mati, lalu menghantamnya bertubi-tubi. Tanah retak, udara bergetar. Gillingham sempat ingin membangkitkan kembali monster itu, karena seperti yang dia katakan sebelumnya, makhluk itu bisa hidup kembali kapan saja. Tapi Summers mencegahnya. "Tidak kali ini," ujar Summers, dingin. "Biarkan aku sendiri yang mengakhiri urusan dengan Saul." Summers melangkah maju. Di balik tenangnya ada kemarahan yang membara. Ia merasa bertanggung jawab. Dialah yang pernah mengalahkan Saul sebelumnya, dan kini melihat sang raksasa masih berdiri meski sudah dihajar habis-habisan oleh nasib, membuat Summers merasa tertantang. Pertarungan pun dimulai. Tubuh Saul memang besar dan tangguh, tapi kondisinya sudah terlalu parah. Serangan pertama Summers langsung membuatnya terhuyung.
Serangan kedua menjatuhkannya. Serangan ketiga dan keempat memastikan bahwa Saul tidak akan bangkit lagi, setidaknya untuk saat ini. Namun, sebelum akhirnya roboh, Saul sudah berhasil melakukan hal yang penting, menyelamatkan Usop, Brooke, dan Jinbe dari serangan monster mimpi buruk. Meski tubuh Saul kini tak bergerak, detak jantungnya masih ada. Ia belum mati, namun ia tahu waktunya tidak banyak. Ia menatap langit Elbaf yang mulai gelap, seolah menanti keajaiban terakhir yang bisa membalikan keadaan. Dan di kejauhan, di antara bayangan-bayangan kekacauan, sesuatu yang besar sedang bersiap untuk turun ke medan perang. Apakah ini akhir dari perjuangan mereka, atau justru awal dari pertempuran yang lebih besar? Di tengah kehancuran yang melanda Pulau Elbaf, satu demi satu para anggota kru topi jerami mulai terpojok. Keadaan benar-benar semakin mengerikan. Namun di balik semua kekacauan itu, satu sosok masih memilih menahan diri. Sang ksatria suci dari keluarga Shepard, Somers. Meski memiliki kekuatan luar biasa yang bisa menumbangkan siapapun dalam sekejap, Somers sengaja mengekang amarah dan kekuatannya. Bukan karena belas kasih, tapi karena ketakutan. Bukan pada lawan yang ia hadapi, tapi pada Imu Sama, penguasa sejati di balik kegelapan dunia. Somers tahu betul, Imu Sama tidak menginginkan semua raksasa dimusnahkan. Mereka masih dibutuhkan, masih punya nilai strategis sebagai senjata tempur dalam perang besar yang akan datang. Maka, jumlah korban di Elbaf harus ditekan serendah mungkin. Satu nyawa raksasa pun bisa berarti kekuatan besar di masa depan. Namun, kehati-hatian Somers itu segera berubah menjadi pertarungan sengit ketika Nico Robin muncul di tengah kekacauan, penuh amarah dan determinasi. Matanya membara dan tubuhnya dikelilingi oleh tangan-tangan dari kekuatan Hana-Hana Nomi yang muncul di segala arah. Tanpa basa-basi, Robin langsung melancarkan serangan bertubi-tubi terhadap Somers, menggabungkan berbagai teknik kuat untuk menumbangkan sang satria suci. Tapi sia-sia. Setiap luka yang ia ciptakan, setiap serangan yang berhasil menghantam tubuh Somers, hanya bertahan sesaat sebelum tubuh itu pulih kembali. Regenerasi milik Somers membuatnya hampir mustahil dikalahkan dengan serangan biasa. Robin pun mulai bertanya-tanya, bagaimana Skopper Gaban, mantan tangan kiri Raja Bajak Laut Gol de Roger, bisa menghentikan regenerasi mengerikan itu sebelumnya. Tanpa teknik seperti milik Gaban, melawanmu mustahil, gumam Robin, frustrasi. Somers hanya tersenyum sinis. Robin, kau takkan pernah bisa mengalahkanku sekarang, ujarnya dengan nada meremehkan. Aku yang sekarang lebih kuat dari diriku yang sebelumnya. Setelah disembuhkan oleh Imu Sama, tubuhku dipenuhi energi sihir murni. Ini bukan regenerasi biasa. Ini keabadian dalam bentuknya yang paling sempurna. Pernyataan Somers itu mengkonfirmasi kekhawatiran Robin. Imu Sama memang bukan sekadar penguasa. Ia penyihir absolut. Dalam waktu singkat, pertarungan pun berakhir. Robin akhirnya terperangkap lagi dalam akar duri hitam yang muncul dari tanah, membelenggu tubuhnya sepenuhnya, seperti seekor burung yang tak bisa terbang. Di tempat lain, Nami menyaksikan satu demi satu temannya ditangkap kembali. Keringat dingin membasahi pelipisnya. Panik dan marah, Nami memanggil Zeus dan menciptakan badai petir besar yang menyambar salah satu monster mimpi buruk. Dentuman ledakan memekakan telinga, dan monster itu pun tumbang. Namun keberhasilan itu justru membawa petaka. Imu Sama yang baru saja menyelesaikan pertarungan melawan pasukan raksasa, langsung menoleh ke arah Nami. Tatapannya tajam seperti pisau, dan dengan satu gerakan ringan,
ia kembali menggunakan teknik tanda panah dari kekuatan Gunko. Panah sihir itu melesat dan melumpuhkan Nami dalam sekejap. Ia terjatuh ke tanah, tak bisa bergerak, bergabung dengan Robin, Brook, Jinbe, dan Usopp yang sudah lebih dulu tertangkap. Franky dan Jewelry Bonnie yang melihat semua itu dari kejauhan mulai panik. Franky menggertakkan giginya, matanya tak bisa berpaling dari Nami yang tergeletak. Tapi ia tahu saat ini bukan waktunya untuk bertindak gegabah. Masih ada musuh besar di hadapannya. Ia harus menyusun rencana lebih matang. Mereka butuh waktu. Sementara itu, Somers kembali ke sisi Imu Sama dan Gillingham. Mereka bertiga berdiskusi tentang insiden yang terjadi sebelum Imu Sama merasuki tubuh Gunko. Somers menceritakan dengan nada getir bagaimana ia sempat diserang oleh seorang musuh yang berhasil menghentikan regenerasinya, sosok legendaris Skopper Gaban. Meski sudah tua, kekuatan Gaban masih sangat berbahaya. Somers bahkan merasa lega saat tahu Gaban telah dijatuhkan oleh Gunko secara licik. Tapi meski begitu, kekhawatiran masih membayangi. Somers mengaku tak ingin Gaban sempat memberitahu kelemahan regenerasi kepada kru topi Jerami. Jika itu terjadi, maka keberadaan para ksatria suci akan terancam. Gillingham dengan ekspresi serius menambahkan bahwa meski Gaban sudah jatuh ke dunia bawah, belum tentu ia benar-benar mati. Kita harus tetap waspada, katanya. Gaban bisa saja masih hidup. Jangan lengah hanya karena situasi sekarang terlihat berpihak kepada kita. Ucapan itu didengar langsung oleh Imu Sama yang tengah melayang di udara. Dengan suara berat dan penuh tekanan, Imu Sama berkata, jika Gaban masih hidup, maka dia bisa menjadi ancaman terbesar, terutama jika dia berhasil melatih Luffy. Jika Dewa Matahari Nika diajarkan secara langsung oleh tangan kiri Roger, maka potensi kekuatannya akan mencapai titik tertinggi. Seketika, suasana berubah. Imu Sama memerintahkan bahwa setelah Jarul berhasil dieliminasi, target berikutnya adalah dunia bawah. Mereka harus memastikan sendiri apakah Gaban benar-benar sudah mati atau masih bisa bangkit kembali. Karena jika dia hidup dan melatih Luffy, maka ancaman terhadap pemerintah dunia akan tumbuh melebihi yang pernah mereka bayangkan. Sementara itu, di dunia bawah, kenyataan justru menunjukkan bahwa kekhawatiran Imu Sama memang beralasan. Gaban memang telah selamat. Ia sempat ditolong oleh Luffy dan kawan-kawan setelah jatuh dari dunia matahari. Kini, ia tengah dirawat oleh Gerd dan perlahan mulai siuman. Meskipun belum sepenuhnya pulih, kesadarannya sudah kembali. Dan kepada Luffy, ia berkata, jangan kembali ke atas dulu. Aku punya sesuatu yang harus aku ajarkan padamu. Ya, Gaban akan melatih Luffy. Ia ingin Luffy siap menghadapi Imu Sama dengan kemampuan Dewa Matahari Nika dalam bentuknya yang sejati. Maka, waktu menjadi penentu segalanya. Bila Imu Sama dan para raksasa iblis segera menyerang dunia bawah, Luffy mungkin belum siap. Tapi, bila waktu berpihak pada mereka, maka Luffy bisa muncul sebagai sosok yang siap menantang langit. Namun, perlu diingat, Imu Sama saat ini belum berada dalam tubuh aslinya. Ia hanya merasuki tubuh Gunko. Artinya, kekuatannya masih terbatas. Jika Luffy berhasil menguasai potensi penuh Nika sebelum Imu Sama memakai tubuh sejatinya, maka ia mungkin bisa menang. Pertarungan ini hanyalah pemanasan dari perang akhir. Pertarungan sejati antara Luffy dan Imu Sama saat keduanya berada di puncak kekuatan masih menanti di ujung cerita One Piece. Sementara itu, jauh dari Elbaf dan dunia bawah, di sebuah tempat yang dulu berada di bawah naungan pemerintah dunia, suasana tak kalah mencekam. Di kerajaan Dressrosa, Raja Riku mengadakan rapat besar. Negeri-negeri yang telah keluar dari afiliasi pemerintah dunia berkumpul untuk menentukan langkah selanjutnya. Mereka tahu keputusan itu akan membawa konsekuensi besar, hilangnya perlindungan, kemungkinan invasi, dan kekacauan diplomatik. Namun, diskusi berubah drastis saat kabar mengejutkan masuk
Marijoa telah diserang oleh pasukan revolusi. Para raja dan ratu yang hadir langsung gempar. "Mungkinkah pemerintah dunia akan tumbang?" tanya salah seorang raja. "Mungkin belum sekarang," jawab yang lain. Tapi serangan pasukan revolusi jelas mengguncang kekuatan mereka. Dan jika ini berlanjut, mungkin dunia akan berubah selamanya. Salah seorang ratu mengangguk. Monkey D. Dragon. Dia satu-satunya yang berhasil mengguncang pondasi kekuasaan pemerintah dunia. Dialah harapan bagi dunia baru. Diskusi berkembang menjadi kesepakatan. Banyak dari mereka mulai mempertimbangkan aliansi dengan Dragon, menawarkan senjata, armada, dan pasukan mereka demi mendukung perubahan besar. Namun, rapat itu belum selesai ketika seorang pengawal datang tergesa-gesa. "Paduka Raja Riku, ada kekacauan besar di dekat tempat ini." Para pemimpin dunia baru pun berdiri. Sesuatu sedang terjadi, dan dunia akan segera berubah. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Kalau kalian menikmati konten ini, jangan lupa klik tombol like, tinggalkan komentar di bawah, karena semua teori dari kalian juga sangat berarti dan bisa jadi bahan diskusi di video berikutnya. Dan tentu saja, klik subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Sampai jumpa di video selanjutnya.